Kok jumlahnya Pak? Iso ngebeki Pak keduaan. Oh iya lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama channel Bakan Lombok. Dan di belakang saya ini adalah Bapak siapa Pak? Pak Lusdi. Pak Lusdi yang dipasrai oleh Mas Juan untuk merawat tanaman cabai ini. Di sini Bakan Lombok menyidak lahan untuk memberikan tema yaitu ciri-ciri antara tanaman cabai Imula Rebon dan cabai Imula New. Dan nanti bagaimana cara-caranya atau perbedaan itu sangat mencolok sekali dan harus dikuasai oleh petani. Jangan asal tanam, karena tanaman cabai itu untuk tanaman cabai Imula Rebon itu baiknya ditanam di musim penghujan, dan jika tanaman Imula New itu baiknya ditanam musim kemarau. Untuk itu kita akan menyaksikan video-video yang akan saya jelaskan tentang perbedaan antara tanaman Imula Rebon dan Imula New. Semoga video ini bisa bermanfaat. Saya berada di bawah pohon, maksudnya bambu yang sangat rindang ini, bisa dilihat ini. Nah, di sini silahkan Pak, perkenalkan siapa namanya Pak? Pak Lusdi. Pak Lusdi. Dia ini adalah petani yang sangat tulen sekali. Biasanya itu menanamnya tanam tembakau Pak ya? Tembakau. Ya, tembakau. Tapi saya yakin mulai dari awal Pak Lusdi ini sudah menguasai tanaman tembakau, karena tanaman tembakau itu temannya tanaman cabai. Ya betul Pak Padi ya? Betul. Betul. Tembakau itu selalu dibarengi dengan menanam tanaman cabai. Itu. Dan sekarang tanam cabai ini, dan alhamdulillah Pak Lusdi ini sangat menguasai. Dengan apa yang saya arahkan itu, sekali saya arahkan selalu paham. Yang saya maksud itu tetap paham. Dan untuk siwil juga sangat bagus. Hanya cukup satu kali saya suruh, saya beri contoh, satu pohon itu sudah dikuasai. Dan alhamdulillah saya lihat itu tidak ada yang biko, tidak ada yang salah, semuanya betul. Sudah menguasai, alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Dan kedepannya bisa memberi yang terbaik kepada Pak Lusdi sendiri maupun Mas Johan. Salam menyaksikan dan jangan di skip. Semoga bisa paham ya Pak Lusdi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama channel Bakan Lombok, channelnya para petani pemula yang khususnya bagi para petani cabai. Pada kesempatan kali ini Bakan Lombok akan membahas diantaranya yaitu perbedaan antara tanaman cabai merah besar Imula New dan Imula Rebon. Untuk berbudidaya tanaman cabai itu petani harus mengetahui perbedaan antara tanaman cabai, karena tanaman cabai Imula New ini harus tahu bagaimana ciri-cirinya yang harus dimiliki oleh tanaman itu sendiri. Tapi biasanya petani itu tidak tahu atau asal tanam ini tanaman cabai Imula Rebon, apa ini tanaman cabai Imula New. Dan simak videonya Bakan Lombok ini cukup sekitar di pembelajaran bagi teman-teman semuanya yang belum mengetahui itu Imula New apa itu Imula Rebon. Simak sampai selesai dengan apa yang saya katakan ini agar bisa paham ya Sobat Tani. Dalam perkembangan zaman ini banyak petani yang sedang menanam tanaman Imula, hanya Imula saja, tapi tidak ada yang menyebut nama Imula Rebon maupun Imula New. Bagaimana sah cara-caranya atau ciri-cirinya untuk mengetahui tanaman itu New atau Rebon? Kalau di hadapan saya ini ya petani, ini mungkin petani kalau sudah paham mungkin ini Imula saja, tapi tidak menyebutkan Imula New atau Imula Rebon. Ciri-cirinya itu dilihat dari daun ya, sudah berbeda sekali dengan Imula yang lainnya. Pada batangnya juga sudah ada ciri-cirinya, tapi nanti saya sebutkan, ini masih menguraikan tentang figur tanaman ini. Untuk tanaman cabai Imula itu biasanya ya Sobat Tani, kalau salah pilih, kalau di musim kemarau itu pilihlah Imula yang New. Kenapa yang New? Karena musim kemarau itu sangat disukai dengan tanaman cabai merah besar
Imulanyu. Dan untuk di masa penghujan itu lakukanlah penanaman cabai. Kalau petani itu suka menanam Imulanyu, lakukanlah penanaman dengan varietas Imula Rebon ya sobat tani, karena Rebon itu kesukaannya air dan bisa menjadi buahnya besar. Kalau Rebon itu ditanam di musim kemarau, buahnya bisa mancing karena sangat kekurangan dengan air. Dan kalau Imulanyu ditanam di musim penghujan, itu kebanyakan akan terjadi masalah-masalah yang sangat fatal. Di antaranya gampang rontok bunganya, gampang rontok buahnya, gampang rontok daunnya, dan gampang terserang dengan bercak daun. Diingat-ingat ya sobat tani, kalau tanaman cabai Imula Rebon, tanamlah di musim penghujan, dan kalau di musim kemarau, tanamlah tanaman cabai Imulanyu. Seperti itu yang saya uraikan. Di sini bahkan Lombok berhadapan langsung berada di depannya. Nanti akan saya jelaskan perbedaan antara Imulanyu dan Imula Rebon. Di depan saya ini sahabat tani, ini adalah Imulanyu. Kebanyakan Imulanyu kalau di musim kemarau ini pertumbuhannya sangat cepat sekali. Beda lagi dengan Imula Rebon. Itu sangat lambat dan banyak kendalanya. Oleh sebab itu, bahkan Lombok akan menguraikan perbedaan mulai dari batang, daun, dan buahnya. Itu bagaimana? Kita simak bagaimana cara-caranya mengetahui agar tanaman ini atau petani ini mengetahui kalau ini adalah tanaman Imulanyu dan tanaman Imula Rebon. Kita mulai dari daun ya sobat tani. Kalau daun, kalau Imulanyu itu tidak oval, panjang ya sobat tani, panjang. Kalau Imula Rebon itu agak oval, agak bulat sedikit, lebar. Tapi kalau ini panjang dan lebarnya ini tidak terlalu lebar. Lancip istilahnya, lancip. Dan untuk rosnya ini ya sobat tani, rosnya pangkal ini sampai sini ini pendek. Kalau Imula Rebon itu masih pendek, masih panjang dengan Imulanyu ini ya sobat tani. Untuk tandanya yang ketiga itu buahnya kalau sudah besar itu tidak halus, ada enggit-enggitnya atau merentol-merentolnya di sebelah sini. Maksud saya di sebelah sini ya, seperti ini ya sobat tani. Seperti ini. Kalau sudah besar ini ada perentol-perentolnya, tidak halus. Tapi kalau di Rebon ini sangat halus. Dan untuk tanda-tanda yang lain, setiap rosnya ini ya sobat tani, rosnya ini kalau Imula Rebon itu tidak ada yang warnanya ungu, ini tidak ada. Semuanya Imula Rebon hijau seperti ini, tidak berwarna ungu. Kalau Imulanyu ya seperti ini, setiap ros itu siap cabang itu ada ungunya. Bisa dilihat ada ungunya ya sobat tani. Ada ungunya seperti ini. Dan ini semuanya berwarna ungu semuanya. Untuk buahnya itu sangat besar sekali. Bisa dipastikan sahabat tani ya, diingat-ingat kalau petani itu mau menanam tanaman Imula, kalau sudah besar pasti mengetahui kalau berada di cabangnya ini berwarna ungu seperti ini tandanya Imulanyu. Dan kalau tidak ada ungunya seperti hijau ini, itu tandanya Imula Rebon. Sudah dimengerti ya sobat tani? Nah, seperti ini semuanya sampai ke atas itu ada warnanya ungu, ungu dan ungu, semuanya ungu. Itulah tanda-tandanya tanaman Imula, antara Imula Rebon dan Imulanyu. Sangat mudah sekali dikenali dengan
tanda-tanda tersebut. Kalau daunnya itu seperti apa sudah dimengerti mungkin dan bisa dipahami. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami apa yang saya omongkan itu bisa paham, dan simak terus video-videonya Mbah Lombok. Video ini video yang ke-7. Nanti ke-8 saya share lagi dengan cara penyemprotan yang baik dan benar menurut metodenya Mbah Lombok. Sudah mengetahui dengan apa yang saya katakan, yaitu tanda-tandanya atau perbedaan antara Imulanyu dan Imula Reborn. Cukup sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat, yaitu tentang tanda-tanda Imula Reborn dan Imulanyu. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses dari Mbah Lombok.